Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Realme 3 dengan kasus lupa kunci layar. Kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya tanpa menggunakan dongle, hanya menggunakan kabel USB saja. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang tidak tahu seri handphone Realme ataupun Oppo dalam kondisi terkunci layarnya seperti ini, maka kita bisa melihat serinya melalui engineer mode dengan memilih menu panggilan darurat. Kemudian kita bisa dial ke bintang pagar 899 pagar. Akan masuk ke engineer mode, kemudian kita masuk lagi ke software version. Perhatikan di pojok atas sendiri ada model RMX 1821. Kalau kita searchingkan di Google maka akan muncul serinya adalah Realme 3 dengan chipset MediaTek. Oke, kita akan hapus kunci layarnya tanpa menggunakan dongle, cukup dengan kabel USB saja. Kita siapkan dulu filenya menuju ke tampilan komputer. Di sini ada banyak file yang kita butuhkan. Yang pertama tentu saja kita install adalah MediaTek driver atau MTK driver. Langsung aja kita jalankan filenya, jalankan installernya, next terus. Kemudian kita tunggu sebentar sampai proses installing dari MediaTek driver ini selesai. Pilih install this device software anyway, kemudian kita tunggu. Kalau sudah selesai kita klik finish saja dan kita close juga untuk WinRAR-nya. Selanjutnya kita install lip USB. Jadi fungsi dari lip USB ini adalah untuk memfilter MediaTek USB port pada Realme 3-nya. Kita double klik aja, kemudian jalankan installernya, kemudian next terus, I accept, next lagi. Kita tunggu sampai terinstall untuk lip USB-nya, langsung kita jalankan launch otomatis, klik finish saja. Sebelum kita jalankan install a device filternya, kita pilih dulu menu remove all device filter, kemudian next, kemudian OK. Kalau sudah complete, operation complete, kita close, akan muncul lagi untuk lip USB-nya. Baru kita pilih install a device filter, kita klik next, dan bisa kita posisikan untuk lip USB-nya di pojok kiri atas. Untuk WinRAR-nya bisa kita close dulu. Selanjutnya kita extract file MTK bypass Rev4. Jadi fungsi file ini untuk membypass out pada handphone Oppo dan Realme dengan chipset MediaTek. Sebelum kita jalankan file ini, kita nonaktifkan dulu antivirus pada Windows kita. Kebetulan aku menggunakan antivirus bawaan Windows-nya. Jadi tinggal aku cari aja antivirus, kemudian kita buka untuk virus treat and protection. Kemudian kita matikan real time proteksinya. Kalau sudah, kita bisa jalankan file atau tool dengan nama MTK bypass rev4.exe. Kita double klik aja sampai muncul tampilan toolsnya seperti ini ya. Kita posisikan di pojok kanan atas dari monitor kita. Nanti kita akan gunakan. Kemudian lanjut ke file berikutnya, ada spflashtool.rar. Langsung aja kita extract spflashtool-nya, klik kanan, kemudian kita pilih extract di sini sampai menjadi sebuah folder. Kita buka foldernya dan kita jalankan file dengan nama flashtool.exe. Kita double klik aja file ini sampai muncul tampilan atau notifikasi seperti ini. The scatter file cannot find, kita klik OK aja sampai spflashtool-nya berjalan. Di spflashtool ini ada beberapa kolom yang akan kita isi satu persatu. Yang pertama ada kolom download agent. Ini kita isi dengan file dengan nama mtk all-in-one.bin. Cara isinya kita klik aja menu choose di sebelah kanan. Kemudian kita pilih file mtk all-in-one.da.bin. Kita pilih file ini. Kemudian kita klik open sampai filenya terinput pada kolom download agent. Selanjutnya di bawahnya ada kolom scatter loading file. Kolom ini kita isi dengan file yang terakhir. Jadi ada file dengan nama unlock Realme 3 RMX 1821.rar. Ini kita extract dulu, klik kanan kemudian extract di sini. Kalau sudah menjadi folder, kita buka dulu folder unlock Realme 3 RMX 1821, kemudian kita cari file scatternya. Untuk nama file scatternya adalah mt6771 androidscatter.txt. Jadi file ini yang kita inputkan pada kolom scatter loading file di spflashtool-nya. Caranya klik aja menu choose, kemudian kita arahkan ke folder unlock Realme 3-nya dan kita pilih file scatternya. Kebetulan tadi aku taruh di desktop, kemudian di folder bahan, masuk lagi ke folder unlock Realme 3, kemudian kita pilih file dengan nama mt6771 androidscatter.txt, kemudian kita klik open sampai file scatter ini terinput ke kolom scatter loading file dan muncul bagian partisi-partisi di kolom paling bawah pada spflashtool-nya. Kalau sudah, untuk authentication file ini tidak perlu diisi ya, boleh diisi boleh tidak, kita tidak usah isi aja. Langsung menuju ke
dalam menu format di sebelah kiri menu download, kita pilih menu format, kemudian kita pilih manual format flash. Di bagian bawahnya ada dua kolom, begin address dan format length. Di dalam kolomnya ada kode-kode, untuk kode-kodenya ini kita hapus dulu. Jadi semua kode yang ada di dua kolom ini kita hapus. Kita akan ganti dengan kode yang sudah kita siapkan pada file txt atau notepad dengan nama format address. Ini dia, kita buka dulu untuk txt-nya. Di dalam notepad atau txt yang kita buka ini sudah kita catatkan format address atau kode sesuai dengan kolom pada SP Flash Tool. Kolom begin address dan format length, tinggal kita sesuaikan aja dengan kodenya. Langsung aja bisa kita copy paste aja. Yang pertama kita copy dulu untuk kode di begin address, kita pastekan ke kolom begin address. Begitu juga dengan kode atau format address pada format length-nya kita copy juga, kemudian kita pastekan pada kolom format length. Kalau sudah terpaste keduanya, maka settingan untuk SP Flash Tool-nya cukup sampai di sini dulu. Untuk tampilan notepad dan juga foldernya bisa kita close atau kita minimize saja agar tidak mengganggu. Selanjutnya kita akan fokus ke lip USB untuk memfilter MediaTek USB port pada Realme 3-nya. Kemudian selanjutnya kita akan bypass out juga menggunakan MediaTek Bypass Tool by MCT Team. Tapi sebelumnya kita akan kembali dulu ke handphonenya, akan kita siapkan dulu untuk metode bagaimana cara menghubungkan handphone ke komputer, kita akan pelajari bersama. Sebelumnya kita bisa colokkan dulu kabel data ke laptop atau ke komputer yang kita gunakan. Kemudian handphone ini masih dalam posisi terkunci layarnya dan lupa kunci layarnya, kita matikan, tekan tombol power aja, kemudian geser ke bawah, matikan daya. Kita tunggu sampai handphone ini benar-benar mati. Untuk cara menghubungkannya, kita harus menekan kedua tombol volume, yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah. Kedua tombol ini kita tekan dan tahan. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data ke handphonenya. Paling nyaman kita bisa tekan dengan jempol di tangan kiri kita sambil menekan kedua tombol volume, jangan sampai tombol power tertekan. Kemudian sambil menekan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data ke handphonenya sampai terbaca oleh komputer atau laptop yang kita gunakan. Oke, kita bergabung lagi dengan tampilan komputer sekarang. Yang pertama kita akan fokus dulu ke lip USB. Jadi kita akan hubungkan handphone ini ke komputer. Kemudian kalau handphone sudah terhubung, nanti pada kolom description ini akan muncul MediaTek USB port. Ketika MediaTek USB port sudah muncul, kita pilih MediaTek USB portnya, kemudian kita klik menu install pada lip USB. Tekan dan tahan kedua tombol volume, volume atas dan tombol volume bawah menggunakan jempol di tangan kiri. Kemudian colokkan kabel data ke handphonenya. Perhatikan muncul MediaTek USB port pada lip USB. Langsung aja kita klik menu install. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama standby maka MediaTek USB portnya akan langsung menghilang, handphone akan masuk ke mode charging dan kita harus mengulanginya lagi. Oke, kita coba dengan cepat. Tahan dan tekan kedua tombol volume, kemudian colokkan kabel data ke handphone. Ketika muncul MediaTek USB port kita pilih, kemudian kita klik menu install sampai muncul notifikasi seperti ini ya. The fast filter successfully installed for MediaTek. Kita bisa klik OK aja untuk notifikasi ini. Kemudian lip USB-nya akan berjalan ulang. Kita akan cek dulu. Caranya kita bisa klik menu back atau kembali pada lip USB-nya. Kemudian setelah kita klik menu back, kita masuk atau pilih menu remove a device filter, kemudian klik next. Jika di kolom ini sudah muncul MediaTek USB port, maka berhasil terfilter. Jangan kita remove lagi, jadi kita standby-kan aja seperti ini. Kita bisa kembalikan lagi posisi lip USB-nya di pojok kiri layar monitor kita. Selanjutnya kita akan bypass out-nya menggunakan MediaTek Bypass Tool by MCT Team. Kita posisikan dulu untuk tool-nya, kemudian kita bisa lepaskan dulu kabel data dari handphonenya. Pastikan handphone masih dalam posisi mati atau off. Jangan kita nyalakan, handphone dalam posisi mati. Kemudian kita klik aja menu bypass pada MediaTek Bypass Tool by MCT Team-nya. Klik menu bypass sampai muncul keterangan installing driver OK, kemudian waiting for BROM. Kita tekan dan tahan lagi kedua tombol volume menggunakan jempol. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan lagi kabel data ke handphonenya sampai terbaca oleh MediaTek Bypass Tool by MCT Team-nya. Perhatikan di sini ada keterangan seperti ini ya. Detect as MediaTek USB port pada COM sekian. Jadi handphone ini sudah terbaca sebagai COM 7. Kebetulan
kebetulan terbaca sebagai COM7 saja. Padahal untuk angkanya ini tidak harus COM7, bisa angka berapapun yang muncul di belakang COM-nya, 7, 8, 9, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah ada keterangan protection disable, yang artinya out dari Realme 3 ini sudah berhasil di disable atau di bypass oleh MediaTek Bypass Tool by MCT Team, dan sekarang kita bisa gunakan flash tool ataupun dongle apapun. Kita akan kembali ke SP flash tool-nya sekarang. Sebelum kita eksekusi, kita samakan dulu potcom yang muncul antara MediaTek Bypass Tool dengan SP flash tool-nya. Caranya bagaimana? Kita bisa klik menu option pada SP flash tool-nya, kemudian kita klik lagi menu option di bagian bawahnya, kemudian kita masuk ke menu connection. Pastikan sudah terpilih di bagian UART. Jika belum terpilih di bagian UART, kita pilih dulu di UART, kemudian COM portnya kita sesuaikan dengan COM yang muncul pada MediaTek Bypass Tool-nya. Di sini kebetulan terbaca sebagai COM7, sudah sama ya. Kalau belum sama kita samakan. Baud rate-nya kita ganti yang paling atas 921600. Kalau sudah settingannya seperti ini, kita close menu option. Sekarang kita eksekusi untuk menghapus kunci layarnya dengan klik tombol atau menu start ini sampai muncul keterangan format OK di SP flash tool-nya. Ini dia, sudah muncul notifikasi atau keterangan format OK, berarti proses menghapus kunci layarnya sudah selesai. Cukup cepat saja, hanya persiapannya yang lumayan lama. Namun handphone di sini tidak otomatis menyala, handphone masih dalam kondisi off. Kita harus menyalakannya manual, lepaskan kabel data, kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Realme di layarnya, baru kita lepaskan tombol powernya. Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Bisa kita letakkan aja handphonenya sambil kita menunggu proses loadingnya. Jadi proses loading seperti ini kira-kira memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Dan yang perlu diketahui teman-teman sekalian, metode menghapus kunci layar yang lupa pada Realme 3 dengan metode seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori, baik itu foto, video, aplikasi, kemudian kontak, kemudian catatan, semuanya akan hilang tanpa terkecuali. Ketika handphone ini nanti sudah selesai proses loadingnya, akan kembali seperti baru saat kita melakukan hard reset atau kembali ke pengaturan pabrik, atau saat kita seperti membeli baru dulu ya. Jadi semua data akan reset, hilang semua. Berikut juga dengan kunci layarnya. Kita nanti bisa mulai setup lagi sampai handphone ini masuk ke tampilan menu. Dan untuk akun Google-nya, apabila lupa akun Google-nya, nanti bisa kita bypass saja tanpa harus melakukan setup. Kita akan coba untuk bypass masuk ke tampilan menu dengan spesial kode. Oke, ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai. Seperti yang aku bilang tadi ya, untuk Oppo dan Realme tidak perlu kita setup handphone ini. Kita bisa bypass untuk masuk ke tampilan menu dengan memilih emergency call atau panggilan darurat di sebelah kiri bawah. Jadi langsung aja kita klik atau pilih emergency call, kemudian ketikkan aja spesial kode dengan mengetikkan bintang pagar 813 pagar. Kita tunggu sebentar, handphone akan langsung masuk ke tampilan menu, namun masih dengan default bahasa adalah bahasa Inggris. Kita bisa mengganti bahasanya dengan masuk ke menu setting atau pengaturan, kemudian kita masuk lagi ke bagian language and region, kemudian tinggal kita ganti aja untuk wilayahnya ke Indonesia, dan juga dengan bahasanya kita bisa ganti ke bahasa Indonesia. Kita cari dulu, ini dia, kemudian klik dan di pojok kanan atas, change to Indonesian. Handphone sekarang sudah hilang kunci layarnya, namun juga beserta semua data yang ada di internal memorinya. Cukup mudah, cukup cepat tanpa menggunakan dongle, dengan kabel USB saja. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flash Sale Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.